masih dievaluasi karena yang namanya perizinan itu tadi kan disampaikan bunyinya seperti ini, tapi kenyataannya kan fisiknya seperti ini. Kalau bangunannya nggak sesuai izin, tak kasih peringatan. Untuk lokasi di sana adalah kawasan perumahan, sehingga kalau ada usaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pembangunan gudang di Jalan Kedinding Tengah Jaya 2 Surabaya menjadi sorotan Komisi A DPRD Yos Sudarso. Pasalnya, pembangunan gudang tersebut diduga melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mempertajam dugaan pelanggaran, Komisi A DPRD Yos Sudarso memanggil para pelaksana beleit untuk dimintai keterangan. Mereka yang dipanggil adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup. Di Komisi A, beberapa pejabat memberikan keterangan cukup memuaskan. Sebab dari ketiga dinas diperoleh keterangan bahwa lokasi pembangunan gudang merupakan zona perumahan bukan zona pergudangan. Dan, yang cukup membanggakan, para pelaksana beleit itu berjanji akan menindak tegas dugaan pelanggaran pembangunan gudang di Kedinding Tengah Jaya 2. Ali Murtado, Kabid Pelayanan Perizinan saat ditemui Rajawarta mengungkapkan, pihaknya siap mengevaluasi pembangunan gudang di Kedinding Tengah Jaya 2. Jika terjadi pelanggaran, maka Ali berjanji akan melakukan tindakan tegas. Namun tuturnya, sebelum melakukan tindakan tegas, tentu dirinya akan kembali mengkoreksi pengajuan permohonan izin. Jika pengajuan izinnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan, maka tindakan tegas itu akan dilakukan. kita berdasarkan tata ruang, jadi yang pertama adalah kesesuaian tata ruang. Untuk lokasi di sana adalah kawasan perumahan, sehingga kalau ada usaha, maka guna bangunannya adalah guna rumah usaha. Nah, rumah usaha ini ada ketentuannya. Ketentuannya adalah maksimal 50% dari luasan lahan yang sudah terkena GS, atau maksimal 100 meter persegi. Dan harus digunakan untuk rumah tinggal dan ada usahanya. Bukan berarti semuanya untuk usaha, tetapi harus ada rumah tinggalnya, kemudian ada usahanya, seperti itu. Nah, ini kan kondisinya masih kondisi kosong. Dalam permohonan itu masih kondisi tanah kosong. Maka perencanaannya kalau kita lihat sudah sesuai dengan ketentuan, ya kita terbitkan. Kita berikan rekomendasi, boleh untuk rumah usaha. Nanti melihat fakta dari hasil rapat bagaimana? Kalau melihat fakta dari kondisi rapat, kita kan melihat di lapangannya kan masih dalam pekerjaan bangunan ya. Apakah bangunan nanti ini menyesuaikan dengan izin atau tidak. Kalau nanti sesuai dengan izin untuk rumah usaha ya tidak masalah. Tapi kalau sudah murni usaha, ya ini harus kita tutup. Tidak boleh kita teruskan. Nanti kalau kita teruskan memicu yang lainnya. Karena lainnya juga peruntungan adalah sama. Artinya untuk perumahan atau rumah usaha. Khusus gudang ini apa rekomendasi LH? Untuk gudang ini itu usaha, ya ini kan masih tahap pembangunan ya. Nah, nanti kalau operasional sudah menyimpang dari kegiatan yang sudah direkomkan di dalam dokumen lingkungan, ya tetap kita akan ingatkan, berikan sanksi sampai dengan bisa dengan pencabutan. Sementara Dedi Purwanto, Kasih Pengendalian Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya menegaskan, jika pengajuan izin tidak sesuai dengan fakta, maka pihaknya tidak akan berkompromi dengan pelaku pelanggaran, yakni memberi sanksi tegas. Kalau bangunannya nggak sesuai izin, tak kasih peringatan sesuai aturan. Apakah sudah diluncurkan sanksi? Sudah. Peringatan 1 sudah hari Jumat kemarin. Di bagian lain, Budi Leksono atau Bulek kepada Rajawarta mengatakan, Komisi A DPRD Yos Sudarso berharap dinas terkait segera melakukan evaluasi terhadap bangunan gudang di Kedinding Tengah Jaya 2. Dan, jika ditemukan pelanggaran harus disanksi tegas. Menurutnya, saat ini Komisi A DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya sedang menunggu hasil kerja OPD terkait. Dari hasil kerja OPD terkait, nantinya komisi yang dipimpin Pertiwi Ayu Krisna akan mengeluarkan rekomendasi. Ini tadi sudah rapat ini kan dengan SKPD terkait ya. Jadi Cipta Karya, di LH, dari juga di Sub ya. Jadi semoga memang ini masih dievaluasi karena yang namanya perizinan itu tadi kan disampaikan bunyinya seperti ini, tapi kenyataannya kan fisiknya seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan ada benar-benar dari Cipta Karya ini ada tindakan tegas sehingga tidak
timbul permasalahan-permasalahan yang sama di Surabaya. Termasuk tadi saya sampaikan, kalaupun ini sebuah pergudangan ya atau rumah usaha, saya sampaikan satu di sub ya. Kalaupun ini perumahan, ini di sana kan sudah jelas ya, trailer ya, kontainer ini kan bongkar muat. Jadi sebenarnya ada rambu-rambu ya. Nah, kalau memang pergudangan, ya aksesnya itu kan juga tentunya bisa dilihat dengan kita sendiri kan sudah tidak di sana. Jadi ini memang harus ada ketegasan dari pemerintah kota mengenai perizinan. Jadi jangan sampai menerima dokumen, tetapi juga secara fisik ini ditinjau di lapangan. Kalau rekomendasi komisi A apa? Ya tadi kan disampaikan kita menunggu dari kita tidak belum punya rencana untuk menutup, tapi menunggu sampai memberi waktu kepada Cipta Karya tadi ya untuk segera mengevaluasi, dan kalau memang itu kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ya dia akan tetap mencabut izinnya tersebut kan seperti itu, karena memang ini sebuah pemukiman. Tapi saya rasa setelah lihat di lapangan mungkin tahulah nanti dari Cipta Karya sendiri.